Insiden kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Hal itu dilakukan peretas yang menggunakan nama samaran Bjorka. Diduga, peretas tersebut berasal dari Polandia dan membocorkan beberapa data seperti data pelanggan IndiHome dan surat rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN kepada Presiden Jokowi. Bahkan, beberapa data pejabat tinggi di Indonesia juga tidak luput dari serangan peretas tersebut. Data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Ibrejani Panggarapan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, dibuka ke publik melalui Telegram. Kasus Bjorka sebetulnya merupakan peringatan tersendiri bagi pemerintah. Bjorka melalui akun Twitternya mengungkapkan terdapat motif politis di balik serangan cyber yang dilakukan selama awal September 2022. Sampai saat ini, kasus Bjorka masih ditangani Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Intelijen Negara, serta Badan Cyber dan Sandi Negara. Lembaga pemerintahan tersebut sampai 14 September 2022 berhasil mengantongi identitas di balik pelaku penyerangan cyber atas nama Bjorka. Insiden kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya, insiden kebocoran data pribadi pernah terjadi pada beberapa institusi negara dan perusahaan swasta. Pada 2019 misalnya, terjadi kebocoran data di Bukalapak yang melibatkan 13 juta data pelanggan. Pada 2020, insiden kebocoran menimpa Tokopedia yang melibatkan kurang lebih 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant. Sementara itu, pada institusi pemerintah, serangan cyber terjadi secara berturut-turut pada 2021 yang terjadi pada BPJS Kesehatan, yang melibatkan data 279 juta penduduk Indonesia. Lalu, Bank Jatim, yang melibatkan 259 basis data berukuran 378 GB, dan KPAI, yaitu data anak dan pengaduan sejak 2016 sampai 2021. Data pribadi yang dibocorkan para peretas biasanya meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Melansir data dari BSSN, Indonesia setiap hari terus menerima serangan cyber. Pada 5 September 2022 terjadi 1.690.777 serangan. 6 September 2022 terjadi 1.855.391 serangan. 7 September 2022 terjadi 1.894.715 serangan. 8 September 2022 terjadi 1.931.803 serangan. 9 September 2022 terjadi 926.800 serangan. 10 September 2022 terjadi 836.575 serangan. 11 September 2022 terjadi 675.906 serangan. 12 September 2022 terjadi 1.756.200 serangan. 13 September 2022 terjadi 1.510.551 serangan. Dan pada 14 September 2022 pukul 17.40 WIB terjadi 325.423 serangan. Dari banyaknya serangan cyber yang terjadi, terdapat 5 negara yang paling banyak melakukan serangan ke Indonesia, yaitu Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Taiwan, dan India. Selain itu, terdapat 5 provinsi yang paling banyak menerima serangan cyber, yaitu Kalimantan Barat mencapai 12.620.679 serangan, Jakarta 8.396.590 serangan, Bali 7.929.182 serangan, Jawa Timur dengan 3.140.147 serangan, dan Jawa Tengah sebanyak 1.899.023 serangan. Jika dilihat dari banyaknya serangan cyber yang terjadi, pengamanan dunia cyber sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah.
Selain itu, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi juga penting segera disahkan agar ada kepastian hukum apabila terjadi kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia. Di samping itu, masyarakat dapat memproteksi diri sendiri dari serangan peretas dengan beberapa langkah. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, memasang keamanan tambahan seperti aplikasi antivirus pihak ketiga, melakukan pembaharuan pada sistem Windows atau Android secara berkala, melakukan pembaharuan perangkat keamanan seperti antivirus ataupun perangkat keamanan lain, tidak membuka atau mengklik email dari orang yang tidak dikenal, dan tidak membuka tautan yang terdapat dari email yang tidak dikenal. Beberapa langkah tersebut dapat dilakukan agar masyarakat terhindar dari peretas yang berupaya mengambil data pribadi atau mencoba menanamkan malware. Selain upaya yang dilakukan masyarakat, kasus Bjorka ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki sistem keamanan cyber yang dimiliki, pembaharuan secara berkala, atau menambah proteksi yang sudah ada pada berbagai teknologi cyber yang digunakan pemerintah. Sudah sepatutnya dilakukan agar kebocoran data tidak lagi terjadi di Indonesia.